Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Elvida Official yang membahas seputar publisher Android, Google AdMob, Google Developer, dan sebagainya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara untuk menghindari terjadinya invalid traffic pada Google AdMob kita. Sebelum masuk ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, like, share, dan komen agar admin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten terkait Android ini. Nah, langsung saja. Di sini saya akan membuat dua tips ya, tips untuk menghindari. Yang pertama itu kita mesti menggunakan test ads. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita ingin membuild satu aplikasi, tentu kita ingin mengetahui apakah iklan pada aplikasi kita ini sudah sesuai codingannya atau belum. Nah, jadi nanti kita di sini akan menggunakan iklan test ads ya, untuk mengetahui apakah iklan pada aplikasi kita ini bisa tampil atau tidak gitu. Nah, pada saat kita ingin mengetahui iklan ini bisa tayang atau tidak, kawan-kawan jangan menggunakan ID iklan yang sebenarnya ya. Jadi di sini kawan-kawan harus menggunakan iklan test ads. Di sini saya sudah lampirkan atau buatkan linknya nanti bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan test ad. Jadi di situ nih, di sini ya, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Nah, ini dia. Jadi setiap jenis iklan itu ada test ad-nya sendiri. Jadi seringkali ini pengalaman saya ya, pada saat saya ingin mengetahui atau tes aplikasi, jadi pernah di aplikasi tersebut terpasang ID iklan dari Google AdMob saya. Jadi waktu itu saya memainkan aplikasi tersebut, kemudian tidak lama waktu itu Google AdMob saya ini bermasalah. Jadi di situ tampil suatu pemberitahuan bahwasanya Google AdMob saya ini terjadi invalid traffic. Jadi tips yang pertama itu selalu gunakan test ad pada saat kita ingin menguji coba aplikasi kita sebelum publish gitu. Walaupun itu kita coba melalui emulator atau sebagainya, kalau di Unity kan bisa di play ya. Waktu sebelum build kita bisa memainkan aplikasi kita tersebut. Jadi disarankan jangan menggunakan ID iklan yang sebenarnya. Jadi gunakanlah ID iklan dari iklan test ini, test ad, namanya juga test ad ya. Jadi yang tayang itu nanti seperti ini ya. Jadi ada tampilan seperti ini, laki-laki. Terus selain yang tadi, tips yang kedua yaitu, jadi di sini saya buat dua tips saja ya. Buat pembatasan frekuensi tayangan. Nah, di sini tips yang kedua ini kita harus membuat atau membatasi frekuensi tayangnya iklan pada aplikasi kita ini. Jadi misalkan ada salah seorang user menggunakan aplikasi kita ini, jadi nanti di situ kita bisa men-setting dalam 1 menit itu berapa kali jumlah iklan interstitial ini bisa tampil gitu. Misalnya dalam 1 menit itu tidak lebih dari 1 kali tayangan iklan interstitial atau reward gitu. Jadi cara men-settingnya itu kita harus login ke Google AdMob ya.
Nah, di sini kita sudah login ya. Sudah login. Jadi cara untuk men-setting membatasi frekuensi tayangan itu kita pergi ke aplikasi. Kemudian pilih salah satu aplikasi yang ingin kita batasi tayangan iklannya. Setelah tampil seperti ini, pergi ke setelan aplikasi. Nah, di sini kita pilih pembatasan frekuensi. Ini diaktifkan. Nah, di sini tampilkan tidak lebih dari, kalau untuk lebih amannya itu 1 tayangan per pengguna per 1 menit. Ini menurut saya sudah aman ya. Nah, di sini 1 tayangan per pengguna per menit. Artinya dalam satu user tersebut tayangan iklan kita itu cuma 1 tayangan dalam 1 menit gitu, tidak lebih dari 1 tayangan. Jadi di sini ada 2 tempat kalau tidak salah untuk men-setting pembatasan tersebut. Nah, di sini ada dibedakan kan. Yang pertama itu tingkat unit iklan. Berarti tingkat unit iklan itu apakah cuman interstitial aja gitu atau reward. Sedangkan untuk tingkat aplikasi itu gabungan ya. Misalnya dalam satu HP tersebut ada 3 iklan, banner, interstitial sama reward. Jadi yang tampil itu hanya 1 nanti dalam 1 menit tersebut. Jadi kalau kita mau batasi lebih ke tingkat ID iklannya bisa juga. Di sini ya, klik yang tadi ya. Kemudian pilih ke pembatasan frekuensi. Terus kemudian diaktifkan, pilih sama kayak tadi. Misalnya 1 menit dalam 1 tayangan dalam 1 menit gitu. Simpan. Coba kita lihat lagi. Di sini dia. Jadi kalau di sini masih tidak dibatasi, itu artinya masih default ya, masih normal. Jadi kalau untuk aman itu, kalau menurut saya seperti ini. Jadi dalam 1 menit itu cuman ada 1 tayangan iklan. Cuman dengan metode ini otomatis earning yang kita peroleh juga akan menurun. Kalau menurut saya lebih baik menurun daripada kena pembatasan invalid traffic yang kadang-kadang itu earningnya bisa 0 ya. Misalnya gini, permintaan iklan kita itu hampir 10.000 gitu. Karena dengan adanya pembatasan tadi, pembatasan misalnya invalid traffic atau sebagainya, itu dapat dari aplikasi kita itu yang tayang iklannya cuma 500 gitu ya. Itu lebih besar kali itunya, ruginya. Jadi 2 ini ya tips dari saya. Bagaimana cara untuk menghindari invalid traffic pada akun Google AdMob. Yang pertama, selalu gunakan iklan tes sebelum mempublish atau ketika mereskin aplikasi. Yang kedua, buat pembatasan frekuensi tayangan. Bisa pada tingkat pengguna sama unit iklannya. Mungkin itu saja tips dari saya bagaimana cara menghindari invalid traffic pada akun Google AdMob. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.